Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini, Selasa sore menjelang malam dan menjelang kita tidur. Pada waktunya kita tadi bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita bekerja, beraktivitas, pelayanan, apapun kegiatan kita. Minta selalu pimpinan Roh Kudus. Dan sebentar kita mau berbaring tidur juga, minta pimpinan Tuhan. Tiap hari, setiap saat, apapun keadaannya, kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Ada kehidupan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Pada Selasa malam ini tanggal 29 Agustus 2023. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa akulah yang membalas. Demikian firman Tuhan. Mari kita minta senantiasa pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya kita tidak melangkah dipimpin oleh kedagingan kita. Kita tidak melangkah menurut keinginan hawa nafsu kita, keinginan egois kita, tidak. Tapi Roh Tuhan ada bersama kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam Sakarya 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bukan kekuatan kita. Kita melangkah dengan kekuatan kita, kita gagal. Tapi kalau mengandalkan Tuhan Yesus, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Amin. Mari kita mau pegang janji Tuhan, dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan yang selalu dipimpin Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan 2 pujian. Yang pertama, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Dan lagu kedua, Roh Kudus pimpinlah. Sungguh saya tidak mampu, Bapak Ibu tidak mampu tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus. Berarti kalau tanpa Roh Kudus kita mengandalkan kekuatan, akan gagal. Ya, kata firman Tuhan tadi dalam Sakarya 4 ayat 6, bukan kekuatan keperkasaan, tapi dengan Roh-Mu ya Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap saat, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin. Ajaib, ajaiblah Tuhan Yesus.
Galatia pasal 6 ayat 16 dan 25, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri mana, Yesus namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah segala kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu Ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Tuntunlah hidupku ya Yesus dengan kuasa Roh Kudus, supaya aku makin hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kami berkenan kepada-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampuni Bapa. Kami percaya Kau hadir bersama kami dan Kau memberkati Bapa, Ibu kami, anak-Mu semua diberkati Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami terlebih dahulu datang kepada Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pemegang kendali atas segala-galanya. Dan kiranya Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, makanya penting atas rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan setiap saat. Covid berarti ada suatu peristiwa yang luar biasa, sejarah dalam kehidupan kita. Sejarah kehidupan kerohanian yang makin hari makin mantap di dalam Tuhan. Secara manusia Covid bikin orang susah, tapi kenyataan yang membuat orang sadar dan bertobat, makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan. Berita Injil makin disampaikan. Coba saja Covid saya beritakan firman Tuhan ini pagi malam. Sebelum Covid terjadi saya beritakan firman Tuhan, kalau kita pergi onsite selalu datang ya fisik. Tapi yang mana mungkin saudara bisa seenaknya pergi kemana-kemana saudara. Tapi dengan online ini cukup saya menyembah kepada Tuhan di tempat ini. Tapi berita firman alisam, cara Tuhan yang dahsyat, cara Tuhan yang luar biasa. Inilah banyak hal yang kita tidak pikirkan itu bisa Allah kerjakan.
Karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Yeskiel pasal 25. Atas rahmat anugerah Tuhan pada malam hari ini, kita minta pimpin Roh Kudus supaya kuduskan tuntun hidup kita seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah roh, maka kamu tidak akan nuruti keinginan daging. Kalau kita nuruti daging, saudara, tidak mau sembahyang. Ikutin daging, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ikutin daging, terjadi perselisihan, percecokan, terjadi keributan, terjadi perang, segala macam terjadi. Kotoran-kotoran dunia jahat. Ini berita-berita televisi. Pembunuhan terjadi, perjinan terjadi, pengkhianatan terjadi, keributan, memprovokasi. Wow, sudah nggak ada damai sejahtera. Ikutin daging. Kalau kita daging, setiap kita pasti itu tidak ada yang cocok, saudara. Kita bisa cocok karena hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Maka pentingnya firman Tuhan katakan di ayat 25, Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin Roh Kudus. Mari kita senantiasa pimpin Roh Kudus supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan. Kalau dipimpin daging, dipimpin oleh iblis. Yes, lihat Yudas Iskariot. Dipimpin oleh kedagingan, dia egois, dia mata duitan, dia gara-gara 30 keping uang perak, saudara. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Iblis masuk. Ya, dia rongrong lah iblis. Akhirnya dia mati juga, saudara. Si Yudas Iskariot. Dia bunuh diri itu. Kalau kita baca di Kisah pasal 1. Tapi kita semua mari dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Penuh dengan tantangan hidup ini. Penuh dengan pergolakan hidup. Ya, penuh dengan perjuangan hidup. Ya. Baik positif negatif, tapi saya positif berjuang untuk kerajaan Allah. Tapi bagi orang dunia berjuang perang seperti Rusia, Ukraina itu perang tuh, ya berjuang kan, mempertahankan negaranya supaya menjadi menang. Tapi ikutin daging, ikutin iblis, saudara. Dua-duanya hancur. Tapi kalau kita ikut Yesus, kata Rom 8 ayat 37, kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin, puji Tuhan. Mari, saya mau baca firman Tuhan dengan tema bahwa akulah yang membalas, demikian firman Tuhan. Nah, kalau ikutin daging, ada kejahatan, kita balas dengan balas. Kejahatan-kejahatan, saling membalas. Tapi kata firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Yang pimpin Roh Kudus, jangan pernah membalas. Tuhan yang membalas, saudara. Ya, mari kita baca Yeskiel pasal 25, ya, ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan berbuatlah melawan mereka. Katakan kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Begini firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Nah ini, saudara. Yang pertama, Tuhan tidak mau kekudusannya dilanggar, saudara. Karena Allah itu kudus. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan, karena di dalam Imamat 11 ayat 44 saya membaca tentang kekudusan. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jangan kita hidup najis, ya, tapi hiduplah di dalam kekudusan. Jangan pernah dilanggar kekudusan Tuhan, ya. Karena memang kalau kita lihat ini, sejarah baik Moab, Amon, itu tertulis di dalam Kejadian 19. Itu anak kandung dari Lut yang hidupnya kotor, melanggar kekudusan Tuhan. Dia akan bersetubuh dengan papanya sendiri, yang adalah anak kandungnya. Coba kita mau baca, ya, yang disebut Bani Amon, Bani Moab, ini ada semua tertulis. Kejadian 19 saya mau baca dari ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Nah, dari ayah mereka tuh udah kotor, melanggar kekudusan Tuhan. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Moab. Nah ini Moab, ya. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Ayat 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Ben-Ami. Dialah bangsa Bani Amon yang sekarang. Nah, jelas, saudara. Jadi sejarah Bani Moab, Bani Amon yang kita baca tadi, ya, di ayat yang kedua. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan berbuat melawan mereka, karena mereka melanggar kekudusan Tuhan ini. Tuhan marah tuh, ya. Berikutnya saya mau baca ayat yang keempat. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahan padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahmu dan meminum susu ternakmu.
Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amun menjadi tempat kambing domba, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel, oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jaran bagi suku-suku bangsa, dan menyiapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jangan pernah melanggar kekudusan Tuhan. Marah saudara kalau Tuhan melanggar kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, saudara. Saya mau kasih ayat lagi ya, supaya kita jelas. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, saya mau baca ya. Jadi orang yang 1 Yohanes 3 ayat 3 demikian ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Mari kita senantiasa sebagai anak Tuhan untuk berharap kepada Tuhan, menyucikan diri karena Yesus adalah kudus. Terus berikutnya sebab ayat 8. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota tanpa terkecuali itu kepermamian negeri itu, Bet-Shemot, Balmeon, dan Kirjat Tarim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan menyiapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi runtuhan dari teman sampai dedan. Mereka akan menjadi mati rebah oleh pedang. Aku akan membalaskan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarku, dan mereka mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat, dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tempat pantai laut. Ayat 17 yang terakhir. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeskiel pasal 5 ayat 1 sampai 17. Ada dua hal penting. Yang pertama, jaga kekudusan. Dan yang kedua, jangan pernah membalas kejahatan-kejahatan. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Amin. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, mari mendorong kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Jangan pernah membalas. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Artinya hidup berserah total kepada Tuhan. Karena dua-duanya adalah otoritas Tuhan. Yang pertama kudus adalah kehidupan dari Tuhan adalah kudus. Dan otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan adalah membalas. Jadi setiap kita tidak punya kewenangan membalas, tapi lebih bagus berserah total kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Kuatkanlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta kekuatan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia pada Tuhan Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan.
Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terlebih keadaan dunia semakin kacau, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari pegang firman Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Jangan pernah melanggar kekudusan Tuhan, karena Allah itu kudus. Dan yang kedua, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah membalas. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.